Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aziz Pratiwi, dosen tetap pada Program Studi Perdagangan Internasional, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial, Universitas Aisyah, Bandung. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah manajemen operasional yang saya ampu. Mata kuliah ini akan menjelaskan perkembangan terbaru, permasalahan atau isu-isu penting dalam manajemen operasional di Indonesia dan internasional, mengidentifikasi konsep dan fungsi-fungsi manajemen, melakukan analisis kasus dengan menggunakan konsep dan metode-metode untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen operasional. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 Program Studi Perdagangan Internasional dengan kode mata kuliah FEH 008 dengan bobot 2 SKS, dan mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka dengan materi dan 2 kali tatap muka UTS dan UAS. Pembelajaran mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL 6 dan CPL 8. Untuk mencapai CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK 1. Mahasiswa mampu memahami mengenai dinamika dari strategi operasional perusahaan manufaktur dan servis strategi. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami mengenai membuat keputusan di bidang produksi dan atau operasi secara sistemik dan sistematik, khususnya berdasarkan kompetitif prioritas manajemen operasi. Dan CPMK 3, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep product development dan service development, pemanfaatan teknologi, penjadwalan, dan manajemen proyek, serta mampu untuk mengaplikasikan quality control tools berdasarkan kondisi bisnis aktual. 3 komponen aspek pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, saya memanfaatkan media presentasi, diskusi kelompok, studi kasus, video pembelajaran, jurnal ilmiah, buku referensi, serta contoh implementasi manajemen operasional pada berbagai perusahaan yang dapat diunduh langsung pada media Edling khusus mata kuliah manajemen operasional. Pada aspek interaction, mahasiswa aktif berdiskusi secara aktif melalui kuisis, Mentimeter, serta menganalisis kasus nyata perusahaan, barang, ataupun jasa. Dan pada aspek assessment, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui partisipasi diskusi, tugas individu, tugas kelompok, presentasi, UTS, dan UAS yang mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan pada manajemen operasional. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ke-1 yang membahas mengenai konsep dasar manajemen operasional. Di sesi ini, mahasiswa belajar mengenali sejarah dari manajemen operasional, pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan pengambilan keputusan dalam manajemen operasional. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dan hari ini sesi pertama untuk mata kuliah manajemen operasional. Sebelum kita mulai, teman-teman silakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki materi, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziz Pratiwi. Di sini saya sebagai dosen dari mata kuliah manajemen operasional pada program studi perdagangan internasional. Sebelum saya memasuki materi, teman-teman bisa membayangkan di sini teman-teman bisa melihat ada kursi, meja, terus lampu dan lain-lain. Nah, di sini mungkin salah satunya ada yang namanya membutuhkan proses produksi tersebut. Nah, menurut teman-teman, proses atau bisa jadi kursi itu biasanya berawal dari apa dulu? Ada yang tahu? Kenapa? Dari balok pohon. Dari balok pohon, berarti ada bahan bakunya. Sebelum jadi kursi berarti ada bahan baku, terus ada yang namanya proses sampai bisa diduduki sama teman-teman di sini, itu ya. Nah, ini salah satu konsep yang akan kita pelajari pada sesi pertama ini mengenai konsep manajemen operasi. Di sini kita akan mempelajari beberapa hal mengenai konsep dasar manajemen operasi. Yang pertama ada yang namanya sejarah. Sejarah ini kita bagi menjadi 6. Yang pertama ada yang namanya pembagian kerja. Kalau pembagian kerja, teman-teman bisa membayangkan di sebuah perusahaan baik itu manufaktur ataupun jasa. Nah, pembagian kerja ini tidak mungkin dikelola sama satu orang saja, melainkan ada beberapa divisi-divisi, ada beberapa unit-unit yang terkait pada proses pekerjaan tersebut. Nah, ini sejarah dari pembagian dari kerja di manajemen operasional. Salah satunya tujuannya untuk mengefisiensikan pekerjaan tersebut. Terus yang kedua ada yang namanya revolusi industri. Revolusi industri, teman-teman, kalau sekarang sudah ada yang namanya mesin. Mesin ini untuk memproses atau mempercepat proses pengolahannya, terus produksi barang tersebut, termasuk baik barang ataupun jasa. Yang ketiga ada manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah ini disampaikan oleh Taylor bahwa manajemen ilmiah ini berdasarkan dengan temuan-temuan terdahulunya, prosesnya seperti apa, sampai nanti hingga ke dari input ke output. Yang namanya manajemen operasional itu berkaitan sama proses input ke output. Jadi itu yang harus digarisbawahi untuk manajemen operasional. Yang keempat ada hubungan manusia. Hubungan manusia ini tentunya teman-teman kalau contohnya sekarang teman-teman berada di lingkungan pendidikan, otomatis ada yang memotivasi. Hubungan antar teman itu seperti apa, bisa mempengaruhi apa enggak. Nah, begitupun di tempat kerjanya, salah satunya adalah yang namanya manajemen operasional ini seperti apa. Antara hubungan kinerjanya, terus bisa dari produktivitasnya, sehingga menghasilkan nanti tetap kembali ke efisien dan efektivitasnya seperti apa. Yang kelima, ada yang namanya model-model keputusan kuantitatif. Kalau kuantitatif berarti ada data, ada hitungan, sama ada perkembangannya seperti apa. Kalau proses kuantitatif berarti ada data sistematiknya seperti apa. Operasional itu sama. Kalau operasional itu berarti ada data kuantitatifnya, berarti untuk menghasilkan efisiensi dan efektivitasnya seperti apa. Yang terakhir di sini ada yang namanya komputer. Siapa di sini sekarang yang tidak bisa membuka komputer atau laptop? Nggak ada, semuanya sudah bisa pakai. Siapa di sini yang tidak memakai gadget? Semuanya sudah bisa. Nah, ini salah satunya untuk memakai atau mengefisiensikan. Kalau komputer sekarang data-datanya sudah serba online, sudah semuanya serba filenya ada. Jadi tidak ada istilahnya serba manual ditulis. Sekarang sudah digital semuanya. Ini termasuk ke komputer. Komputer juga bisa mempercepat dan mengefisiensikan waktu untuk proses suatu pekerjaan. Ini merupakan 6 sejarah penting dalam manajemen operasional. Salah satunya ya ini ke-6 ini tidak boleh atau sudah dilalui dari suatu perusahaan sehingga sekarang sudah serba digitalnya seperti apa. Selanjutnya kita masuk ke manajemen operasi. Ini ada salah satu pernyataan dari Zeihizer dan Barry Render menyatakan bahwa serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang ataupun jasa. Nah, yang mengubah input menjadi output. Tadi contohkan di awal saya menanyakan ke teman-teman, kursi itu ada bahan bakunya,
ada prosesnya dan juga ada outputnya. Nah, inputnya berarti pembentukannya kayu seperti apa hingga bisa diduduki. Nah, diduduki ini yang menjadi output. Berarti untuk garis besarnya manajemen operasi yang harus teman-teman pahami itu ada yang namanya proses input menjadi output, baik itu barang maupun jasa. Nah, selanjutnya kita memasuki ke tujuan. Tujuan apa? Apa atau kenapa ada manajemen operasional di semua perusahaan? Yang pertama ada tujuan atau memiliki tujuan menghasilkan barang atau jasa. Jadi tidak hanya bentuk barang saja. Kalau barang berarti ada fisiknya, kalau jasa berarti ada kepuasan pelayanannya seperti apa. Terus yang kedua di sini mempunyai kegiatan proses yang namanya transformasi. Kalau tadi ada input berarti ada output. Tidak mungkin input saja. Ini merupakan proses transformasi atau proses perjalanan suatu barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, adanya mekanisme yang mengendalikan pengoperasian. Di sini maksudnya ada prosesnya atau ada ketuanya, ada semacam penjelasannya seperti apa sampai mekanisme tersebut bisa dioperasikan secara maksimal. Itu untuk tujuan-tujuan ini yang akan berdampak apakah proses dari perusahaan tersebut baik jasa atau barang bisa berjalan dengan baik ataupun tidak. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya dari ruang lingkup. Siapa di sini yang sudah tahu atau fungsi-fungsi manajemen itu apa sih? Sebelumnya telah dipelajari di manajemen dasar. Nah, pertanyaannya sekarang, fungsi manajemen itu apa? Ada yang paham? Apa? POAC. P-nya apa? Planning, O-nya? Organizing, actuating, sama controlling. Nah, ini fungsi atau ruang lingkup ini sama di manajemen operasional ini sama di fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama bisa lihat teman-teman ada yang namanya proses keuangan. Di perusahaan mana yang tidak mempunyai atau tidak ada akuntansi keuangannya atau finance-nya? Semua perusahaan pasti ada. Iya, pasti ada yang mengelola yang namanya keuangan. Terus selanjutnya ada yang namanya produknya atau marketingnya. Kalau kita sudah mempunyai pekerjaan, produk, pasti ada yang mempromosikan. Terus juga ada yang marketingnya seperti apa sih buat perusahaan kita dikenal, barang kita dikenal, sama atau jasa kita juga dikenal. Terus selanjutnya ada supplier. Kalau kita berbicara mengenai operasional berarti ada supply-nya. Ada barang yang disuplai, ada input yang disuplai oleh si supplier tersebut sehingga nanti akan mempengaruhi ke proses lingkup atau fungsi manajemen tersebut. Nah, yang terakhir ada human resource. Kalau sudah ada keuangan, sudah ada supplier, sudah ada marketing, ada nggak sih yang mengelolanya gitu. Jadi pasti ini berhubungan dengan manusia. Kalau manusianya tidak ada, tapi semua pekerjaannya sudah siap, siapa yang akan menjalankan? Kita bisa menjalankan dengan mesin, tetapi otak atau ide suatu pekerjaan, suatu kegiatan itu pasti ada di manusia gitu. Nah, ini keempat ini ruang lingkupnya kenapa ada di manajemen operasional? Contohnya kalau semuanya ini sudah ada, tetapi prosesnya ini nggak ada, yang tidak ada menjalankannya, otomatis ini akan pincang sebelah. Gitu, otomatis tidak akan berjalan dengan maksimal. Kenapa operasi ini disimpan di tengah? Karena ini operasional ini berhubungan dengan semua fungsi-fungsi dari manajemen tersebut. Itu ya, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Nah, ada? Bu, saya ingin bertanya. Oke, boleh. Apakah manajemen operasional ini tuh hanya berlaku untuk perusahaan manufaktur saja atau tidak? Oke, pertanyaannya apakah manajemen operasi ini hanya berlaku di perusahaan manufaktur atau enggak? Ada yang bisa mau menjawabkan atau menjelaskan terlebih dahulu? Enggak? Oke, kalau tidak ada saya akan sedikit mengulas tadi di pertanyaan atau di statement awal bahwa manajemen operasional ini tidak hanya berlaku di perusahaan manufaktur saja, tetapi juga ada yang namanya perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa contohnya teman-teman ke bank, teman-teman ingin menabung, contohnya bahan bakunya teman-teman membawa uang tersebut ke bank,
terus diproses di teller, di customer service, sampai nantinya outputnya teman-teman dapat rekening, saldonya bertambah. Itu salah satu proses dari manajemen operasional di bidang jasa. Kalau di bidang jasa lagi apa? Pendidikan. Sekarang contohnya teman-teman, awalnya sebelum jadi mahasiswa otomatis ada bahan bakunya atau ada dasarnya. Teman-teman dari SMA daftar di Unisa, terus ada proses seleksi, ada proses yang namanya sekarang yang namanya pembelajaran sampai nanti 8 semester ke depan teman-teman, dan nanti outputnya apa yang akan teman-teman dapat, bukan hanya sekedar ilmu, ijazah dan pengalaman yang akan teman-teman dapat di bidang jasa tersebut. Kalau di bagian manufaktur bedanya, kalau manufaktur itu ada prosesnya, bisa dilihat produknya dan bisa menghasilkan produk. Kalau tadi contohnya perusahaan manufaktur itu pembuatan kursi itu bahan bakunya dari kayu, terus ada prosesnya pembuatannya sampai outputnya bisa diduduki sama teman-teman sekalian gitu. Itu ya, sampai sini paham? Oke, kalau paham saya lanjutkan kembali. Di sini ada ruang lingkup. Nah, masih lanjut dari slide sebelumnya, ini ada sebuah sistem dalam organisasi atau perusahaan. Ruang lingkup organisasi atau perusahaan di sini, kalau teman-teman kelompok kecil, kelompok diskusi, pasti ada yang namanya ruang lingkup juga. Manajemen operasional, tadi saya katakan ada yang namanya input, proses, dan output. Untuk inputnya ada tenaga kerja, modal, material, energi, tanah, informasi atau teknologi, sama. Terus masuk ke proses. Prosesnya ini ada yang namanya transformasi atau perubahan, yang tadinya dari bahan baku, bahan jadi, sampai nanti di proses ini yang namanya bahan jadi atau bahan setengah jadi. Kalau yang namanya output berarti barangnya sudah berbentuk jasa ataupun barang. Nah, kalau output berarti barang jadinya, barang yang siap pakai atau sudah siap kita gunakan gitu. Jadi ini proses atau ruang lingkup dari manajemen operasional pasti dan wajib ada adalah proses yang namanya input, proses, dan output. Kenapa ada umpan balik? Contoh, kalau di perusahaan teman-teman, perusahaan manufaktur, prosesnya ada yang salah, akan balik langsung ke output atau balik lagi ke input? Pasti ada yang namanya tadi fungsi dari manajemen POAC, ada yang namanya controlling. Nah, kalau ada umpan baliknya, kalau ada salah satunya gagal di bagian proses, otomatis ada yang namanya evaluasinya, ada yang namanya quality controlnya di manajemen operasional, baik itu jasa maupun si barang. Oke. Nah, ini di proses ini atau ruang lingkup ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan di manajemen operasional baik perusahaan ataupun jasa. Nah, ini ruang lingkup. Kita memasuki ke lebih kecil lagi. Ada yang namanya memahami tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan dari manajer operasi. Contoh, kalau teman-teman nanti setelah keluar dari pendidikan perguruan tinggi, nanti teman-teman jadi seorang manajer perusahaan, manajer operasi khususnya, ada yang namanya memahami tugas. Berarti teman-teman harus paham inputnya apa, prosesnya apa, sehingga melakukan output. Nah, seorang manajer operasi ini tidak hanya menghubungi atau bekerja sama dengan satu bidang. Tadi ya, ada bidang keuangan, promosi, terus supplier, sama human resource. Ini berkaitan dengan tugasnya harus seperti apa. Jadi tidak bisa tugas itu diraup atau dikerjakan sama satu orang. Terus selanjutnya ada perusahaan memerlukan biaya atau pengeluaran yang cukup besar dalam melaksanakan kegiatan operasi. Di sini kalau teman-teman mau melakukan suatu, terus melakukan ekspansi atau melakukan barang, otomatis ada yang namanya biaya. Teman-teman perjalanan dari rumah ke kampus, otomatis ada biaya yang harus dikeluarkan, baik itu bawa kendaraan sendiri, terus memakai kendaraan online, ataupun juga diantar atau segala macam, pasti ada biaya yang dikeluarkan. Begitupun di manajemen operasional. Untuk berjalannya, biasanya dalam manajemen operasional ini yang dilihat adalah kualitas dan kuantitas. Kalau kualitasnya bagus, berarti proses operasionalnya sudah berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, ini ada yang terakhir, ada yang namanya pengambilan keputusan. Dalam manajemen operasional atau khususnya konsep manajemen operasional ada 6 pengambilan keputusan. Yang pertama prosesnya. Kalau proses tersebut pengambilan keputusannya sudah bagus, sudah jelas, sudah terplanning, tadi fungsi manajemennya sudah berjalan dengan bagus, otomatis output yang dihasilkan adalah bagus, kualitasnya bagus, terus kuantitasnya juga jelas. Jadi
seperti itu prosesnya, jadi tidak boleh ada yang dilewatinya atau tidak boleh ada yang di skip. Terus yang kedua ada yang namanya kapasitas. Kalau pengambilan keputusan kita diberikan kapasitasnya seorang mahasiswa tapi dibebankan lebih dari seorang mahasiswa, otomatis akan tidak tercover, tidak sesuai dengan kapasitasnya. Jadi berikan atau pengambilan keputusan manajemen operasional ini harus sesuai dengan kapasitasnya sendiri. Yang ketiga ini ada yang namanya persediaan. Kalau persediaan di manajemen operasional ini tidak boleh berlebih dan tidak boleh kurang. Kalau contohnya di perusahaan manufaktur, kapasitasnya atau persediaannya terlalu membludak, otomatis biaya yang digunakan adalah akan banyak, akan overload gitu kan, biayanya akan sesuai atau tidak sesuai dengan permintaan. Kalau persediaannya sedikit, otomatis saat barang tersebut diproduksi tetapi barangnya, contoh bahan bakunya kurang, otomatis akan menghambat proses yang namanya produksi. Nah, inilah pengambilan keputusan yang diberikannya. Terus ada kualitas. Nah, karena kita berbicara mengenai manajemen operasional, ada kuantitas dan kualitas. Salah satunya yang ditekankan di manajemen operasional adalah kualitas. Kalau kualitasnya bagus, berarti proses kapasitas persediaan itu sudah bisa berjalan dengan baik gitu. Yang kelima, desain fungsi operasi ini juga harus berjalan dengan bagus. Fungsi operasionalnya seperti apa? Harus sesuai dengan berjalan dengan struktur dan job desk-nya masing-masing. Nah, yang keenam ada pemanfaatan tentang operasi, atau ini harus sesuai dengan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Tadi contohnya kalau si kursi tersebut kalau tidak hanya fungsinya sebagai tempat duduk, bisa aja contoh kita mau membenahi sesuatu tidak ada alat penyangga atau alat untuk memakai, bisa aja pakai kursi dan lain halnya gitu. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, karena ini sesinya awal, di sesi pertama kita hanya beberapa pengenalan saja untuk konsep dari manajemen operasional tersebut. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk sesi pertama ini kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri saya akan memberikan kesimpulan pada mata kuliah ini. Tentunya yang harus teman-teman ingat bahwa konsep dari manajemen operasi ini berkaitan sama prosesnya input, ada proses input, terus proses, dan yang terakhir adalah output. Nah, ini sejarah-sejarahnya, konsepnya sampai si pengambilan keputusan itu seperti apa. Oke, cukup? Oke, kalau cukup, mungkin untuk sesi selanjutnya teman-teman silahkan, saya akan memberikan tugas ke teman-teman, silahkan untuk membangun atau dari keputusan yang 6 tadi diambil, silahkan teman-teman bisa mengimplementasikan ke sebuah perusahaan, baik itu jasa ataupun manufaktur. Nah, nanti untuk minggu depan kita akan mempresentasikan di setiap orangnya bagaimana perusahaan yang dipilih dan keputusan-keputusan apa yang dipilihnya. Gitu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini, materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita akhiri sesi pertama ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk hadirannya. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Baru saja Anda menyaksikan proses pembelajaran saya pada sesi pertama pada mata kuliah manajemen operasional. Pada topik konsep dasar manajemen operasional, dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami konsep dasar manajemen operasional yang terdapat baik di perusahaan manufaktur ataupun jasa melalui paparan materi, tanya jawab, dan juga diskusi. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa menyiapkan tugas merumuskan strategi operasional atau pengambilan keputusan operasi perusahaan dan dipresentasikan. Mereka belajar mengasah keterampilan berpikir secara strategis, sekaligus praktis dalam memahami manajemen operasional. Saya harap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas.
yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan dunia global. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL.Dikti Wilayah 4, Jawa Barat dan Banten, dan seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Aisyah Bandung, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.